Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal kafirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tadaddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum atau yang masih belum diberikan hidayah untuk melaksanakan kakinya di masjid untuk salat Jumat ini. Maka dari itu ini adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal saleh. Kedua kalinya salawat serta salam tentu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selaku khatib pada siang hari ini, kami mengajak kepada diri kami secara pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Peningkatan takwa bisa diartikan juga kita mulai tidak melaksanakan pilih-pilih dalam ibadah. Terkadang kita senang ibadah yang kita sukai saja, tapi masih banyak ibadah yang tidak serak di hati kita. Itu perlu kita coba untuk meningkatkan ibadah-ibadah tersebut. Sebagai contoh, ibadah sholat tahajud pada malam hari. Kita terkadang masih berat untuk bangun di dini hari. Kita terkadang masih malas untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud itu. Nah, peningkatan takwa ini salah satunya dengan mulai melaksanakan atau merutinkan ibadah-ibadah tersebut. Salah satunya ibadah sholat tahajud. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang mungkin kita tidak sempat atau kita tidak suka atau kita tidak sering dalam melaksanakannya. Dan monggo mulai saat ini maka kita tingkatkan takwa tersebut dengan mulai melaksanakan ibadah-ibadah yang tentu menurut kita masih terasa berat, dan monggo mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Negara kita pada saat ini sedang berbela-sungkawa karena ada bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Tentu melalui mimbar ini marilah kita doakan korban-korban yang meninggal dunia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan tentu mendapatkan ketabahan, lapangan hati, sehingga dapat menerima musibah ini dengan lapang dada dan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam 3 hari ke depan kita akan masuk dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang dalam Al-Quran disebut sebagai Arba'atul Hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan Rajab ini adalah bulan yang sesungguhnya bulan di mana kewajiban melaksanakan sholat ini diturunkan. Oleh karena itu, melalui bulan ini, pada saat nanti masuk bulan Rajab, tentu doanya tetap
seperti doa-doa sebagaimana tahun sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu menyongsong bulan Ramadan perlu kita perbaiki dulu ibadah kita, terutama ibadah sholat, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu wa imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama tentu kalau bangunan tidak ada tiang itu bangunannya tidak kokoh, bangunannya tidak kuat, dan bangunannya gampang goyah. Maka dari itu sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang ingin tahu kualitas keagamaan seseorang, maka lihat kualitas sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah agamanya juga bagus. Kalau sholatnya kurang bagus, maka perlu kita perbaiki. Senyampang masih ada waktu, senyampang masih ada usia, dan senyampang masih ada umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain bulan Rajab, sebentar lagi kita juga akan mengalami pergantian tahun Masehi dari tahun 2025 ke 2026. Tentu ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk melaksanakan muhasabah, melaksanakan introspeksi. Kalau dalam bahasa sekarang itu melaksanakan audit, penghitungan kembali amal-amal ibadah kita yang tentu harusnya lebih baik. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, maka ya'udhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, itu adalah orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita tergolong golongan yang merugi atau bahkan golongan yang celaka, yakni maka ya'udhu syarrun min amsihi fahuwa halikun. Jadi orang celaka itu adalah orang yang pada hari ini atau hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Nah, muhasabah ini kita mulai dari sholat. Jadi apakah sholat kita itu sudah benar-benar khusyuk? Apakah kita sudah memperhatikan baju kita, memperhatikan kesucian dari tempat sholat kita? Adalah kita mulai dari sekarang kita lihat apakah perangkat sholat kita itu sudah suci atau belum. Kalau sudah, maka kita introspeksi juga apakah sholat kita itu tepat waktu atau tidak. Apakah kita ulur waktu sholat atau tidak. Nah, itu adalah salah satu bentuk introspeksi dalam melaksanakan ibadah sholat, bentuk muhasabah kita kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan muhasabah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ketika berkumpul bersama murid-muridnya itu, Imam Al-Ghazali apa yang paling dekat kepada murid-muridnya bilang yang paling dekat itu keluarga, yang paling dekat itu sanak saudara, yang paling dekat itu sahabat. Ternyata tidak. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian itu adalah yang paling dekat dengan kita. Kita tidak pernah tahu kapan mati itu akan menjemput kita, ajal itu akan menjemput kita. Oleh karena itu, senyapa masih ada usia panjang, maka kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya itu, wahai murid-muridku, sesungguhnya apa yang paling jauh? Apa yang paling jauh dari kita? Yang paling jauh adalah bulan, yang paling jauh adalah matahari, yang paling jauh adalah luar negeri, yang paling jauh adalah langit, dan seterusnya. Murid-muridnya berkata seperti itu. Ternyata jawaban Al-Ghazali bukan seperti itu. Jawabannya adalah yang paling jauh dari kita adalah masa lalu kita. Karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak akan pernah pergi ke masa lalu, dan kita tidak akan pernah mengulang masa lalu. Oleh karena itu, marilah kita catatkan catatan-catatan yang terbaik untuk masa depan kita, sehingga nanti suatu saat kita melihat masa lalu, kita bangga dengan masa lalu kita. Kita bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan, dan kita bangga terhadap ibadah-ibadah apa yang sudah kita lakukan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Kemudian pertanyaan ketiga dari Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan itu adalah debu. Yang paling ringan itu adalah nafas. Yang paling
seterusnya. Banyak sekali jawaban-jawaban dari murid-muridku. Tentu jawaban Al-Ghazali berbeda. Jawabannya apa? Yang jawaban Al-Ghazali adalah yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu sangat ringan bagi kita. Mari kita introspeksi, apakah kita dengan mudah meninggalkan sholat? Apakah kita dengan mudah meninggalkan waktu sholatnya? Mari kita introspeksi diri. Itu adalah salah satu bentuk introspeksi dari Al-Ghazali bagaimana kita melihat sholat kita. Yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Dan yang terakhir, wahai murid-muridku, sebenarnya apa yang paling berat di dunia ini? Apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat menurut Al-Ghazali menjawab, yang paling berat di dunia ini adalah batu. Yang paling berat di dunia adalah gunung. Yang paling berat di dunia ini adalah benda-benda yang memiliki berat yang tidak bisa diangkat oleh manusia. Ternyata tidak. Al-Ghazali menjawab, yang paling berat di dunia ini adalah menjaga amanah. Menjaga amanah dari siapapun. Ketika kita di dunia ini, kita dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin dunia, sebagai pemimpin masyarakat, paling tidak sebagai pemimpin dunia sendiri dan keluarga. Maka kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan amanah untuk menjaga lingkungan, mari kita jaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat musibah di Aceh dan Sumatera Utara, lingkungan itu menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, sebagai khalifah di dunia, marilah mulai dari sekarang kita mulai menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan dan menjaga keamanan lingkungan kita. Amanah juga berarti ketika kita bekerja, mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi, mendapatkan posisi yang cukup bagus, barangkali itu adalah sebuah amanah. Nah, amanah inilah yang seberat-beratnya kerja di dunia ini untuk manusia. Oleh karena itu, menjaga amanah itu adalah sebuah kebaikan. Menjaga amanah itu adalah membuat pahala yang sebesar-besarnya. Kalau kita amanah, insya Allah apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, kalau kita sebagai pemimpin yang menjadi bawahan mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa terlindungi, dan mereka akan merasakan kehadiran pemimpinnya seutuhnya, sebaik-baiknya. Oleh karena itu, melalui mimbar kali ini, marilah kita melakukan introspeksi diri, khususnya ketika masuk bulan Ramadan, kita mulai introspeksi diri terhadap sholat kita. Sudah diingatkan, sebagaimana kami sebutkan tadi, dari Al-Ghazali, apa yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat kita, sholat 5 waktu kita. Paling tidak kita jaga untuk selalu berjamaah di masjid, untuk selalu bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Demikian khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk selalu menjaga sholat kita, untuk selalu menjaga ibadah kita, dan untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Jamaah sholat Jumat sekalian, adalah kita berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, saudara-saudara kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah untuk dapat bergerak ke masjid untuk mendapatkan
ibadah sholatnya dengan sebaik-baiknya, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, untuk dapat menerima musibah dengan selapang-lapangnya, dan dapat meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma dafa'na wal anna bala wal waba wa syukur al-muqaddas wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia wa sa'ir biladil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamiidana min ahli 'ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahullaha 'azim ya'lamu washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wastaghfirullaha min fadlihi yu'tihi min fadlihi.